Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, di bulan April kita dipersiapkan untuk boleh memperingati satu peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Itu dikenal dengan Good Friday atau hari Jumat Agung. Jadi Jumat ini kalau Bapak Ibu lihat di kalender merah, ingat ya, itu bukan hari libur orang Kristen, saudara, tetapi itu adalah hari di mana kita beribadah. Untuk kita boleh memperingati kematian Kristus. Saudara, kenapa bangsa Yahudi itu diberkati? Mereka sangat mengutamakan ibadah. Saudara, ketika bait Allah masih berdiri, setiap kali ada hari-hari raya, orang-orang Yahudi ada di dalam Alkitab. Sekalipun mereka tinggal di tempat yang sangat amat jauh, mereka pasti datang, beribadah, mengutamakan Tuhan. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk Jumat ini ada ibadah Jumat Agung di Embong Sawo, di Ridge Palace, dan di Lemnak. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman dengan tema Why the Cross? Kenapa harus melalui salib? Kenapa tidak melalui cara yang lain? Bapak Ibu Saudara, saya yakin hampir semua manusia di atas muka bumi ini meyakini bahwa keberadaan manusia ada di dunia ini bukan dengan sendirinya tiba-tiba ada. Tetapi pastilah ada yang menciptakan. Begitu teratur alam semesta, ada kehidupan. Kalau kita melihat pohon beraneka ragam, buah-buahan, bunga-bunga, binatang di darat, saudara, di udara, di laut, coba. Begitu bervariasi. Apakah mereka tiba-tiba ada? Tidak. Ada Sang Pencipta. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita meyakini bahwa ada yang menciptakan, itu boleh membawa kita kepada satu pemahaman. Betapa hidup kita sebagai manusia ciptaan Tuhan sangat amat bergantung kepada Sang Pencipta. Amin, saudara. Termasuk sudah di dalam satu rencana agung yang luar biasa untuk membawa karya keselamatan bagi manusia. Allah memakai hanya satu cara. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Satu-satunya cara adalah salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 1, Paulus berkata bahwa salib bagi orang Yahudi itu satu batu sandungan. Ya, kalau saudara pergi ke Israel, wah mereka enggak senang sudah dengan tanda salib. Bagi mereka itu adalah batu sandungan. Itu sebabnya kalau ada orang-orang Yahudi yang percaya Yesus disebut Messianic Jews. Orang Yahudi yang percaya Mesias sudah datang di dalam Kristus Yesus. Saudara, mereka juga sedapat mungkin tidak menonjolkan salib. Supaya apa? Supaya mereka bisa menarik orang-orang Yahudi juga untuk akhirnya percaya Yesus. Salib, kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-20 sampai 24, nanti saudara baca aja di rumah. Salib itu juga bagi orang non-Yahudi adalah kebodohan. Ya, coba kalau saudara lihat ada orang-orang yang bukan Kristen. Kenapa ya orang Kristen itu percaya salib? Di atas kayu salib tergantung orang yang kamu sembah Tuhan, nggak salah. Begitu banyak luka, dipukuli, dicambuki, Tuhan kan harus berkuasa. Loh, dia ada di salib, hampir telanjang lagi. Itu adalah satu kebodohan. Itu sebabnya hari ini kita akan melihat jawaban itu melalui firman Tuhan. Why the cross? Kenapa harus melalui salib? Mari kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal 3. Ayat yang ketiga. Saya membaca demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, perkataan ini diucapkan oleh Yesus menjawab pertanyaan seorang Farisi bernama Nikodemus. Saudara sekalian, kalau kita mendengar ungkapan orang Farisi, buat kita konotasinya itu jelek banget, negatif banget ya. Tapi saudara, buat orang Yahudi, orang Farisi adalah orang yang sangat amat terhormat. Mereka punya kedudukan di bidang agama sangat tinggi, dihormati. Saudara-saudara sekalian, dan dikatakan Nikodemus yang bukan hanya seorang Farisi, tetapi dikatakan pemimpin agama Yahudi. Tetapi di ayat 2 dikatakan dia datang pada waktu malam menemui Yesus. Mari bayangkan bersama dengan saya siapa Yesus pada waktu itu. Yesus, saudara sekalian, secara lahiriah mengambil rupa orang Yahudi. Anak seorang tukang kayu miskin, lahirnya di Bethlehem, kota yang sangat amat kecil. Besarnya di Nazaret, itu kampung saudara. Sampai hari ini juga kalau saudara pergi ke Israel dibawa ke Nazaret, itu satu perkampungan, bukan kota besar yang maju, bukan. Banyak tinggal di situ orang-orang Arab. Jadi saudara bayangkan orang yang begitu terhormat seperti Nikodemus mendatangi seorang yang miskin. Orang Israel pada waktu itu sedang di bawah pemerintahan Roma, dijajah. Hanya orang-orang yang sangat kaya bisa membeli warga negara Roma seperti Paulus. Tapi Yesus tidak bisa, dia miskin. Nah saudara bayangkan kenapa sampai Nikodemus bisa mendatangi Yesus. Ada keistimewaan apa di dalam diri Yesus? Dia juga memilih mendatangi Yesus malam hari. Ya, karena kalau siang, wah ketahuan orang jadi sorotan ini. Dan saudara, apa yang dikatakan oleh Nikodemus, Rabi, memanggil Yesus sebagai Rabi, guru. Kami tahu bahwa engkau itu datang sebagai guru yang diutus Allah. Wah, ya, langsung saudara. Rupanya sebelum berjumpa langsung dengan Yesus, Nikodemus sudah mendengar cerita begitu banyak mengenai siapa Yesus. Dan selanjutnya dia berkata, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Sudah Nikodemus ingin berkata begini, saya mendengar tanda-tanda ajaib yang kamu lakukan itu. Semuanya itu saudara sebetulnya merupakan nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Tanda-tanda ajaib yang akan dilakukan oleh seorang Mesias. Dalam bahasa Ibrani kata Mesias atau Masiah sama dengan kata Kristus dalam bahasa Yunani. Artinya adalah seorang yang diurapi Allah ini ya. Seorang yang disertai Allah untuk menjadi penyelamat. Jadi saudara Nikodemus ini sebetulnya ingin bertanya, kamu ini orang kampung ini ya, orang miskin. Tetapi engkau bisa melakukan tanda-tanda ajaib yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh seorang Mesias. Dia nggak mengerti. Nah disitulah Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Membutuhkan satu perubahan dari dalam. Nikodemus tidak bisa memahami kenapa Yesus yang adalah anak tukang kayu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang seharusnya dilakukan hanya oleh Mesias. Yesus berkata, kamu dilahirkan dari daging. Apa saja yang dilahirkan dari daging adalah daging. Itu ditulis di Yohanes 3 ayat 6a. Itu sebabnya kemudian Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa kamu harus dilahirkan kembali dari dalam. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membandingkan apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus dengan
sifat-sifat dari sebagian besar bahkan seluruh umat manusia di dunia ini. Tetapi saya mewakili mengambil kehidupan bangsa Israel. Sebagai contoh bangsa yang beragama. Bangsa yang saudara pada waktu keluar dari Mesir setiap hari melihat mujizat Tuhan. Mari kita melihat itu, perbandingan itu di dalam Bilangan pasal 21. Bilangan 21 ayat 4. Setelah mereka, yaitu bangsa Israel, berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Bapak Ibu Saudara, siapa bangsa Israel? Kalau saudara membaca pasal-pasal sebelumnya di dalam kitab Bilangan, bangsa ini berada di padang gurun. Saudara harus berjalan di bawah pimpinan Musa. Siang hari panasnya luar biasa, padang gurun. Tetapi firman Tuhan berkata bagaimana Allah memelihara mereka dengan payung tiang awan. Sehingga membuat bangsa ini tidak sakit kanker kulit ataupun yang lain-lain. Dan malam hari udara sangat ekstrim. Dari panas sekali malam sangat amat dingin. Bangsa ini dilindungi oleh tiang api. Sehingga mereka mengalami kehangatan. Bagaimana saudara mereka bisa berjalan dipelihara di padang gurun? Bukan hanya saudara secara kehidupan mereka dari panasnya padang gurun dan dinginnya malam di padang gurun. Tetapi di dalam pemeliharaan apa yang mereka pakai. Mereka gak pernah jahit baju. Mau jahit baju di mana saudara? 600.000 orang laki-laki saja ini yang jalan di padang gurun. Belum terhitung istri, anak-anak dan orang-orang asing. 2 juta lah kurang lebih. Bagaimana saudara bisa membayangkan apa mereka bisa mandi? Air dari mana? Air untuk minum pun sangat sulit. Sepatu dari mana? Mereka enggak pernah ganti. Bukankah ini satu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa? Setiap hari mereka melihat miracle, melihat mujizat. Makannya dari mana? Tiap pagi Tuhan turunkan mana, roti dari surga. Tetapi saudara lihat bangsa ini. Saya ingin Bapak Ibu memahami bahwa kalau manusia itu tidak mengalami perubahan dari dalam, dia tidak bisa bersyukur. Selalu ada aja saudara yang kurang. Ini contoh dari bangsa Israel. Di perbatasan dikatakan Edom itulah. Mereka sudah gak bisa menahan hati mereka. Untuk apa? Untuk komplain. Untuk bersungut-sungut. Untuk memberontak. Kita baca saudara di ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah. Melawan Musa. Ya, kalau saudara orang mau lihat orang itu sebetulnya mengasihi Tuhan atau tidak, dilihat apakah dia bisa mengasihi yang kelihatan atau tidak. Kalau ada orang bilang, oh saya mengasihi Tuhan, tapi kerjanya cuma membunuh orang, menyiksa orang, bohong. Betul saudara? Firman Tuhan berkata bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kalau kamu gak bisa mengasihi manusia yang kelihatan. Dan dikatakan bangsa ini melawan Allah. Melawan Musa. Memberontak kepada pemimpin. Mereka ngomel, komplain. Mengapa kami keluar dari Mesir? Kamu mau bikin kami mati semua di padang gurun ya. Supaya kami mati di padang gurun. Di sini tidak ada roti, tidak ada air. Dan makanan hambar. Maksudnya mana itu ya. Mereka nggak bisa lihat yang positifnya, pemeliharaannya, baju nggak pernah ganti, tapi kok nggak rusak, nggak sakit. Mereka nggak bisa lihat itu. Mereka saudara sekalian meragukan pemimpin pilihan Tuhan. Udah kita bunuh aja pemimpin ini. Ya. Mereka berarti juga tidak mempercayai Tuhan itu sendiri. Wow, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ketika di dalam kehidupan kita berpikir bahwa kalau kita melihat mujizat, wah iman kita ini bisa bertumbuh. Tidak. Bangsa Israel setiap hari lihat mujizat. Tetapi
Kenapa sudah mereka memberontak? Karena mereka tidak mengalami perubahan dari dalam. Saya kaitkan kembali dengan Nikodemus. Kenapa Nikodemus yang sudah orang Farisi melakukan hukum Taurat, seorang pemimpin agama Yahudi masih datang kepada Yesus? Karena ada sesuatu di dalam hatinya saudara yang kering, yang kosong. Itu sebabnya Yesus menjawab, kamu harus dilahirkan kembali. Bapak ibu saudara, apa yang saya ambilkan contoh hari ini, kehidupan bangsa Israel yang memberontak, itu sebetulnya adalah gambaran kehidupan saudara dan saya kita lihat di sekeliling kita. Begitu banyak pemberontakan yang dilakukan oleh anak kepada orang tua, oleh istri kepada suami, oleh orang-orang sudah yang bekerja bawahan kepada atasan, oleh bangsa sudah kepada pemimpin yang sudah ditunjuk. Betapa ini adalah satu dosa kedagingan manusia yang sangat mendasar sekali. Tabiat yang ingin memberontak. Mari kita melihat itu sudah bagaimana firman Tuhan memberi kita satu peringatan. 1 Korintus pasal 10. Ayat yang ke-9 dan ayat 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 9 dan ayat 10. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka itu mati dipagut ular. Ini apa yang ditulis di 1 Korintus pasal yang ke-9 ini. Saudara bisa lihat nanti di bilangan 21. Pada waktu bangsa ini memberontak, komplain, apa ini pemimpin ini, kita gak pernah makan roti, gak pernah makan daging, kita jalan terus, kita setiap hari makan yang tawar-tawar, hambar-hambar. Wah, ngomel terus. Saudara lihat di bilangan 21 ayat 5. Bagaimana Tuhan mendatangkan mereka ular-ular tedung. Memakan mereka, membunuh mereka. Saudara sekalian, dan firman Tuhan berkata di ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ngeri sekali. Bapak ibu saudara, inilah kondisi manusia jika tidak mengalami perubahan dari dalam. Manusia selalu berusaha mempermak dari luar. Oh, supaya cantik harus dipakein baju begini, potong rambut begini, harus make up kayak begini. Oh, dari luar. Dari luar sementara. Saudara mau make up secantik apapun malam mesti dihapus. Betul gak? Saudara lihat loh, saya heran juga kadang-kadang make up pengantin itu sampai ada yang puluhan juta. Berapa make up? 25 juta. Ya kalau seumur hidup jadi ayu terus make upnya, gak usah dihapus, wani saudara. 25 juta, habis itu malamnya apa? Dihapus. Wah, bulu matanya 6. Wah, saya seumur hidup juga kemarin anak angkat saya menikah didandani, ya udah, saya diam aja, pasang bulu mata 1, pasang, seumur hidup tuh sudah baru sekali tuh pasang bulu mata 3. Aduh, kecerap, apa ini? Ya, malamnya dicopot lagi. Sudah kalau kita itu mau mengusahakan dari luar, gak akan bertahan. Apalagi yang diusahakan sudah dari luar. Pendidikan etika. Oh kamu harus begini, makan begini, makannya bisa kayak sopan. Tapi apakah itu bisa mengubah perilaku dari dalam? Tidak. Saudara lihat orang-orang dari negara barat. Sopannya luar biasa, kalau makan ada sendok, ada garpu, ada pisau. Tapi saudara, perselingkuhan, perzinahan, kumpul kebo datangnya dari mana? Dari orang yang kelihatannya sangat terhormat, betul saudara? Pendidikannya mungkin sangat tinggi. Ini menggambarkan saudara, apa yang dilahirkan dari daging, itu hasilnya daging. Yesus sedang ingin berkata kepada Nikodemus, kamu walaupun pemimpin agama sekalipun, tapi kalau kamu hanya mengajarkan agama dari luar, harus begini, jangan begini, jangan begitu, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah.
Itu sama dengan orang pergi sudah tidak tahu pergi ini mau kemana. Ini ya. Sama seperti kayak Nikodemus, dia terus menjalankan agamanya. Tapi dia itu nggak tahu nanti kemana ini saya tujuannya ini, selamat atau tidak. Mudah-mudahan. Sama seperti cerita pada suatu hari. Salah seorang di dunia ini yang dikenal jenius, super jenius. Namanya Albert Einstein. Satu kali dia naik kereta api sudah dengan orang-orang biasa. Ya. Dia udah cukup tua waktu itu. Orang tahu semua, Winter udah menemukan itu sudah ya hukum yang betul-betul membawa orang takjub sekali. Sudah sekalian, dan kemudian pada waktu kondektur kereta api datang menemui Albert Einstein, mana tiketnya, mau dicetrek gitu ya. Dia cari di kantongnya, aduh kok nggak ada, kantong kiri nggak ada. Dia buka topinya, namanya orang jenius ya. Waduh, dia cari di tasnya, nggak ada. Terus kondekturnya berkata, udah Pak, di kereta ini nggak ada orang yang tidak kenal Bapak. Saya percaya bahwa Bapak sekaliber Albert Einstein pasti punya tiket. Udah nggak apa-apa Pak, saya percaya. Udah ya, safe trip ya. Perjalanan sampai nanti di tujuan, udah. Terus, nah waktu kondektur itu sudah mau pindah ke gerbong, dia iseng, dia lihat balik. Loh, dia lihat Albert Einstein ini lagi jongkok, lagi cari tiket. Waduh, lagi cari-cari kemana itu. Ini kondektur kasihan, sudah dia mendatangi. Pak Albert, saya kan udah kasih tahu, saya udah percaya. Nggak usah cari tiket juga nggak apa-apa, nggak akan dikeluarkan. Lalu Albert berkata, Pak, saya ini cari tiket bukan karena Bapak tidak percaya bahwa saya pasti beli tiket. Tapi masalahnya saya harus cari tiket karena saya tidak tahu saya ini mau berhenti di mana. Jadi dia lupa, jadi dia harus temukan tiketnya untuk dia lihat pemberhentian dia itu di mana. Ya ini cerita sesungguhnya. Kadang orang jenius itu yang kecil-kecil nggak ingat, ya, yang gede-gede yang susah-susah dia ingat. Jangan sampai Bapak Ibu, kita itu ribut ya dengan hal-hal yang lahiriah gimana supaya bisa jadi lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih sampai tapi saudara lupa. Saudara ini apakah sudah punya tempat tujuan yang pasti? Inilah yang dilakukan oleh Yesus kepada Nikodemus. Kamu pemimpin agama, tetapi kamu tidak tahu dari mana datangnya angin bertiup kemana. Engkau mendengar bunyinya, engkau tidak tahu. Demikianlah halnya jika orang dikatakan tidak lahir dari roh. Harus ada perubahan dari dalam. Jika saudara tidak mengalami perubahan dari dalam, kita ini cuma sadar, oh ya sadar ya, saya salah ya, saya mata keranjang ya, saya suka yang jahat-jahat, sadar tapi melakukan lagi. Itulah yang dilakukan juga oleh Paulus sampai dia stres dan berkata, aku manusia celaka ini. Siapakah yang dapat menolong aku, melepaskan aku dari tubuh dosa ini? Aku tahu harus melakukan yang baik, yang begini, yang sopannya. Tapi kenapa selalu yang jahat itu yang ada dalam pikiran dan hatiku? Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tanda tanya. Syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Ini jawaban yang pertama, why the cross? Kenapa harus salib? Karena manusia tidak bisa melakukan perubahan dari dirinya sendiri. Karena manusia, saudara, membutuhkan perubahan dari dalam. Siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak mungkin dapat melihat kerajaan Allah. Aplikasinya apa dalam hidup saudara? Saudara punya anak, saudara dari sejak kecil, arahkan anak-anak saudara kepada hal-hal yang rohani. Dalamnya ini saudara dibenahi. Sehingga mereka sungguh dari kecil dipersiapkan, dipenuhi roh Allah.
Saya paling senang sudah kalau ketemu jemaat udah hamil besar. Saya bilang, kapan melahirkan ini? Nanti ya saya doakan. Itu adalah kesempatan mendoakan anak dari dalam kandungan supaya dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ya, Yohanes membaptis dari dalam kandungan dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Ketika dilahirkan, anak ini dididik takut akan Tuhan. Sehingga perubahan dari dalam inilah yang membawa dia, saudara, sungguh-sungguh menjadi seorang yang hidupnya takut Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua, why the cross? Kalau tadi, saudara, kita sangat membutuhkan salib. Karena kita tidak bisa melakukan perubahan dari luar, dari dalam diri, tekad, nggak bisa. Kalau mau langsing harus tekad, ya, kata Pak Hani. Ada satu resep untuk bikin orang turun berat badan. Apa Pak Hani? Pak Hani, satu aja. Apa? Tekad. Ya. Bukan obat, tekad, nekat, ya. Komitmen. Kalau punya itu pasti bisa katanya. Tapi kalau nggak punya itu, mau obat semahal apapun, obatnya habis, ya udah langsung lagi. Ya. Minum obat, kurus. Olahraga, mulutnya diplester, kurus. Habis itu melar lagi kan. Jadi harus tekad. Itu bisa. Tapi tekad jadi orang baik bisa? Gak mungkin. Harus dari dalam. Saudara sekalian, itu sebabnya bagian yang kedua kita melihat. Why the cross? Kalau tadi saudara, karena manusia membutuhkan perubahan dari dalam. Yang kedua, manusia membutuhkan pertolongan dari atas. Amin. Kita butuh pertolongan dari atas. Kita nggak bisa mengupayakannya sendiri. Mari kembali kita melihat Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-7. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu Saudara, lalu Yesus cerita kepada Nikodemus ini mengenai pekerjaan Roh Kudus. Barulah kemudian di ayat yang ke-13. Inilah saudara kenapa saya menghubungkan dengan Bilangan pasal 21. Terus terang khotbah mengenai salib itu bukan khotbah yang mudah. Karena setiap orang udah sering dengar salib-salib, saking mudahnya mengkhotbahkannya, ya sulit saudara. Jadi saya berdoa, Tuhan apa yang saya sampaikan. Dan Tuhan bawa saya melihat kebenaran ini. Lihat saudara apa yang dikisahkan oleh Yesus kepada Nikodemus. Dia memakai alat peraganya itu ribuan tahun lalu di Bilangan 21. Coba kita lihat di ayat 13 Yohanes 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Lalu di ayat 14-nya perhatikan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Waktu Yesus ngomong ini kepada Nikodemus, ini nyambung kenapa? Karena Nikodemus adalah pengajar agama Yahudi. Dia tahu kitab Taurat, hafal. Yesus sedang bicara di Bilangan pasal 21. Apa yang dilakukan oleh manusia bangsa Israel waktu mereka komplain, waktu mereka memberontak, waktu mereka tidak bisa lihat kebaikan Tuhan, mereka sudah dipelihara melewati padang gurun, enggak kena sakit, mereka enggak kelaparan. Coba saudara, gimana kalau di padang gurun mereka sakit yang berat, ya langsung mati, enggak mungkin dikubur, tapi mereka dipelihara Tuhan. Mereka enggak bisa lihat itu. Saudara-saudara sekalian, coba kembali kita melihat Bilangan 21 ayat yang ke-6. Hasil daripada pemberontakan
itu ada upahnya. Upah dosa itu maut. Upah pemberontakan itu kehancuran. Tadi pas lensa firmannya saya yang sampaikan. Ya, itu menjadi satu contoh yang sangat jelas kenapa sih banyak rumah tangga itu saudara kok zaman sekarang gampang sekali hancur. Padahal menurut saya zaman sekarang menikah itu modalnya besar sekali ya. Mau pajang foto aja lu saudara harus keluar negeri dulu, heran saya. Zaman dulu tuh lu sudah setelah kawin ya baru keluar negeri, ini enggak, belum kawin lu. Lo ngapain keluar negeri? Mau priwet, hah? Priwet di mana? Di Paris. Oh, waduh. Ratusan juta loh saudara. Belum lagi kalau pakai tukang fotonya yang mahal. Nggak mau duduk di ekonomi. Jadi lucu kadang-kadang. Yang foto duduknya di bisnis, yang pengantinnya di ekonomi. Yang bos itu yang mana coba? Yang ngeluarin duit nggak tega saudara duduk di bisnis. Tukang fotonya bilang, kamu kalau mau pakai saya dudukin bisnis. Dan saya nggak satu ya sama istri. Nah lo. Hotel juga kamu tanggung, makan kamu tanggung. Ya mau ya sudah, betul tidak? Biaya begitu besar, belum pestanya, belum dekornya. Tapi enggak setahun, enggak 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, udah buyar, cerai. Gampang sekali. Kenapa? Saudara sekalian karena tabiat di dalam manusia. Firman Tuhan berkata manusia menjelang masa akhir mencintai diri sendiri. Gak mau tunduk, enak aja tunduk. Papaku kaya tahu gak? Ini kalau istrinya anak orang kaya. Tunduk-tunduk, kamu punya apa? Kamu sugih, aku lebih sugih. Gimana ini? Kalau sepasang pengantin muda menikah saudara semuanya mau menang, pasti hancur. Saudara lihat coba ya artis-artis. Kadang-kadang kita eman ya, kayak Brad Pitt gantengnya luar biasa. Kawin sama siapa? Angelina Jolie. Waduh rasanya sempurna. Kok cerai? Betul gak? Kita cuma bisa lihat aduh serasi ya dari luar. Tapi masalah manusia adalah di dalam. Saudara sekalian coba kita lihat Bilangan pasal 21 ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Hati-hati. Upah dosa itu maut. Saudara anak muda jangan bilang, wis lah aku ndak mau ke gereja kalau ke gereja itu denger dosa. Wis aku pingin dosa itu nikmat. Oke. Tetapi upah dosa jangan lupa. Adalah kematian, kehidupan yang kekal akan dijauhkan dari orang itu. Sudah ketika bangsa Israel ini kemudian dipagut oleh ular, barulah mereka datang mendatangi Musa pemimpin itu. Kita lihat ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Hati-hati ya. Saudara, mari kita belajar hidup takut Tuhan. Lidah itu tidak bertulang. Kita seringkali dalam keadaan terjepit. Kita ini berkata, mana Tuhan, mana Tuhan. Buktinya aku gak ditolong ini loh. Aku sakit kayak begini loh. Nah, hati-hati. Tuhan itu ada. Ketika di masa kesesakan saudara belum melihat pertolongan Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu hidup ada. Amin. Amin saudara. Jaga hati. Kalau saudara melihat pemimpin yang sudah dipilih Tuhan. Musa itu betul-betul saudara. Sudah diteguhkan di depan bangsa Israel. Dia adalah pemimpin yang dipilih Tuhan. Sebelum melanjutkan perjalanan padang gurun, Tuhan bikin atraksi apa? Laut Tebrau dibelah 2. Hanya dengan pakai tongkat Musa. Tujuannya apa? Bukan saja supaya bangsa Israel ini yakin, wah ini yang mimpin kita ini Allah yang luar biasa, pencipta. Sampai laut pun bisa dibelah 2. Tapi Tuhan juga melalui peristiwa itu ingin meyakinkan bangsa Israel, wah ini benar-benar pemimpin pilihan Tuhan. Tapi toh tetap berontak. Hati-hati. Saudara sekalian, dan dikatakan pada waktu mereka menyesal, ada pertobatan, ada pengakuan dosa.
Barulah Tuhan memberikan solusi. Perhatikan solusinya saudara. Di ayat yang ke-7b. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ada rekonsiliasi. Saudara kalau salah sama orang, jangan anggap beres begitu aja. Datang ya orang itu. Sorry ya Pak, saya salah lu sama Bapak. Saya salah sama Ibu. Ada rekonsiliasi. Barulah dikatakan Musa kemudian berdoa untuk bangsa itu. Lalu kemudian Tuhan memberikan cara, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan pilih bicara kepada Musa, enggak pilih kepada bangsa ini. Mereka kurang ajar nih sama pemimpin ini. Tuhan berbicara kepada Musa. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Tuhan bikin satu perintah yang aneh sekali. Lalu dikatakan Musa membuat ular tembaga. Lalu ditaruh di tiang di tempat yang tinggi. Jika ada seorang yang dipagut ular, suruh lihat tiang ular tembaga itu. Lalu dikatakan orang itu tetap hidup. Wow. Apa Ibu coba bayangkan. Peristiwa ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Bangsa ini gak mengerti apa artinya. Tetapi di Yohanes pasal 3 inilah. Yesus membukakan peristiwa ribuan tahun. Dan menjawab, why must be the cross? Kenapa harus melalui salib? Sama seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan di mana? Di salib. Tanpa itu setiap kita dipagut saudara oleh bisa ular berdosa itulah. Iblislah yang mencondongkan hati manusia. Menggoda manusia dengan segala kenikmatan dunia ini. Atau dengan segala roh pemberontakan yang ada di dalam diri manusia. Tuhan tahu gak ada cara yang lain. Saudara, anak manusia harus ditinggikan. Kalau di zamannya Musa pakai ular tembaga. Itu sebagai satu bayangan, perjanjian lama satu bayangan, satu gambaran. Tapi di dalam perjanjian baru siapa yang ditinggikan? Anak Allah yang hidup. Digantung di atas kayu salib. No other ways. Enggak ada cara lain. Saudara sekalian, Hawa dilahirkan saudara dari Adam yang pertama tulang rusuk. Tetapi jatuh dalam dosa. Yesus adalah Adam yang kedua. Harus melahirkan saudara dari rusuknya inilah. Gereja Tuhan mempelai wanitanya Kristus itulah adalah orang-orang yang percaya. Siapa yang memandang salib percaya kepada korban penebusan Kristus di atas kayu salib. Dialah yang selamat. Satu kali ada rombongan orang-orang Tionghoa. Pejabat-pejabat, saudara orang-orang Chinese ini apa aja dimakan ya. Binatang gak ada kaki 1, 2, 3, kaki 1000 pun dimakan. Jadi satu kali saudara pejabat-pejabat ini mau makan terenggiling. Saya pernah makan terenggiling, kulitnya aja kerasnya luar biasa. Dan saudara ini diadakan satu atraksi. Saudara binatang terenggiling ini kalau ketakutan itu mereka kayak bola, bulet. Ya. Tetapi saudara itu pegawai udah hebat sekali, sudah berpengalaman. Seret, ya ditarik begitu, lalu dibelek saudara tengahnya itu. Diambilin kotoran-kotorannya dicuci, lalu dicepit pakai besi, lalu langsung dibakar. Dan kulit-kulit yang keras itu merotol, baru dikasih garam dan sebagainya. Dimakan, cara begitu katanya enak sekali. Tapi pada suatu kali ketika ada ekor terenggiling diambil cukup gemuk. Mau ditarik gak bisa, terus bulet. Tarik gak bisa, sampai dibanting. Oh ini ya, dibanting. Waduh, keluar terenggiling ini matanya sipit. Dia cuma buka sebentar, ininya cungurnya ini keluarkan darah. Sudah dia tetap gak mau. Sampai dicapit pakai besi yang panas, ditaruh di api, enggak mau. Yang lain itu pasti enggak dilurus, ini enggak mau begini. Sampai saudara yang tukang masaknya ini rasa malu. Oh ini ada kelainan ini tenggilingnya ini. Ya,
Jadi sudah dibuang ke tanah, diambil yang lain. Ketika pejabat-pejabat itu memperhatikan saudara, tidak lama kemudian terenggiling itu, setelah sudah mengeluarkan darah, dia mati. Nah waktu mati itu saudara, badannya lurus. Pelan-pelan ternyata di perutnya keluarlah anak terenggiling. Kecil sekali, seperti seekor tikus. Waduh, ketika pejabat-pejabat lihat, yang istri-istrinya pada meneteskan air mata. Terenggiling ini rela mengorbankan nyawanya. Dia gak mau dibuka, sebab kalau dibuka seanaknya kebakar. Betul tidak? Seanaknya mati. Jadi dia berusaha melindungi, sakit kayak apapun dia gak mau. Dia rela melindungi betul-betul anaknya. Ini terenggiling. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Kristus? Why the cross? Salib saudara buat orang yang tidak mengerti kasih Kristus adalah kebodohan. Tapi bagi kita saudara yang melihat cara Allah yang luar biasa, kita berkata, aduh Tuhan, seharusnya yang digantung di atas kayu salib, yang harus menebus dosa adalah saya sendiri. Ini Yesus berkata, seperti Musa yang sudah meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Ditinggikan apa? Ditinggikan di kayu salib, digantung. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apa alasan Yesus melakukan ini? Barulah gongnya di ayat 16, ayat yang sering kita dengar, kita hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Why the cross? Saudara sekalian, karena Yesus mau melakukan perubahan dari dalam hidupmu. Ketika kita buka hati meminta Yesus masuk, itulah kelahiran baru. Kita harus memelihara, memaintainnya. Yesus, engkau ada dalam hatiku. Aku akan membangun relasi dengan doa yang tidak berkeputusan, penyembahan, kebenaran firman. Itulah yang akan terus mengubah kita dari dalam. Karena pertolongan yang dari atas, yang Yesus lakukan di salib, sudah kita terima. Kita tidak menyia-nyiakannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.